Ya, Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Hari ini Tuhan boleh percayakan saya untuk boleh bawa sharing buat kita sama-sama untuk kita renungkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya mengajak kita semua untuk menyimak ya dan merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami, bahwa hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Engkau yang layak kami muliakan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus saat ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara bagi kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom saudara semuanya. Ya, hari ini ya kita masuk dalam tema yang baru bulan ini ya, di bulan Desember ini. Tema kita yaitu sempurna. Nah, apa sih yang sempurna dan apa sih yang tidak sempurna itu? Gitu loh ya. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Namun sebelumnya kita akan membuka ya ayat mas kita ya, dari 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10 ya. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10 saya bacakan buat kita. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, kita akan membahas apa sih yang sempurna itu ya. Yang sempurna itu apa ya? Kalau kita melihat ya dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ya. Yang pertama, yang sempurna itu adalah kasih ya. Kasih itu pribadi. Dia mau kita mengenal siapa pribadinya ya. Lebih lagi ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah sesuatu yang sempurna, kasih ya. Segala sesuatu tanpa kasih nggak ada artinya ya. Yang kedua, kasih itu hakikatnya ya, ayat 4 sampai 17 ayat 4 sampai 7 ayat 4 sampai 7 ya. Sabar gitu, murah hati, tidak cemburu ya, atau iri hati gitu loh. Tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan gitu. Tidak mencari keuntungan diri sendiri ya, tidak pemarah ya, nggak suka dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek gitu ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Terus tidak bersukacita karena tidak keadilan ya. Terus bersukacita karena kebenaran. Nah, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Nah, kasih itulah hakikatnya ya. Itulah yang sempurna ya. Ingat, kasih itu siapa? Kasih itu adalah Allah sendiri ya, sebab Dia adalah kasih. Tuhan kita sendiri. Kita harus mengetahui ya, kita harus mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Siapa sih Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Rindu nggak kita mengenali Dia lebih lagi ya. Saya mengajak kita semua untuk ya lebih lagi ya. Sebelumnya kita sudah merenungkan tema kita manis ya, sekalipun kenyataan yang dihadapi kita sekarang mungkin ada pahitnya ya.
Tapi kita percaya bahwa ketika kita mencintai firman dan berharap kepadanya, mau mengenal firman lebih lagi, saya percaya bahwa janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu manis, ya, sungguh amat manis, lebih manis daripada madu. Nah, itu yang sempurna, ya. Jadi kasih, ya. Apa sih yang tidak sempurna? Nah, pertanyaannya, yang tidak sempurna itu apa? Ayat 1 sampai 3, ya. Kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, ya. Tanpa kasih semua itu enggak ada artinya, semua itu sia-sia, ya. Siapa sih yang bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia, ya. Manusia itu punya keterbatasan, ya, nggak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, ya, kita perlu lebih dalam lagi mengenal pribadinya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, yang tidak sempurna, karunia untuk bernubuat, ya. Tanpa kasih itu pun sia-sia, ya. Tidak semua orang yang bisa bernubuat, ya. Ya, jangan, bernubuat itu bukan sembarang dibuat-buat, ya. Kalau dibuat-buat itu namanya bukan bernubuat tapi lu buat, gitu, ya. Lu buat-buat, nah, gitu bahasa kasarnya. Tapi ya saya percaya bahwa bernubuat itu, ya, nubuatan itu masing-masing Tuhan sudah karuniakan. Tidak semua orang bisa, ya, bernubuat. Nah, oleh sebab itu yang kedua. Dan yang ketiga, karunia pengetahuan intelektual, ya. Tanpa kasih juga nggak ada artinya, nggak ada artinya, semuanya sia-sia. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita cerdas, sekalipun kita hebat, ya, tanpa kasih semua nggak ada artinya, ya. Semuanya sementara, sia-sia, ya. Oleh sebab itu jangan pernah kita sombong, ya. Jangan pernah kita membanggakan diri, nih saya pintar, saya cerdas, ya. Jangan. Karena tanpa Tuhan, tanpa kasih, semuanya sia-sia, ya. Iman yang sempurna, yang keempat, ya. Tanpa kasih juga sia-sia, nggak ada artinya, ya. Tanpa Tuhan, ya. Ada banyak, ya, orang hari-hari ini beriman, gitu. Oh, saya percaya, saya beriman, gitu kan. Tapi tanpa Tuhan juga semuanya nggak ada artinya, gitu, sia-sia. Nah, kemurahan hati, ya, tanpa kasih juga sia-sia, ya. Contohnya kita berbuat baik, dia bermurah hati sama orang, gitu loh. Tapi pada ujung-ujungnya kita pengen minta balas budi. Nah, itu tanpa kasih, ya, semuanya nggak ada artinya, sia-sia, gitu loh. Tanpa Tuhan dalam hati kita itu nggak ada artinya, semuanya itu sia-sia, sementara, ya. Memberi diri untuk dibakar, ayat 3b, ya. Tanpa kasih itu pun sia-sia, ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa sempurna? Mengapa sih sempurna? Mengapa harus muncul kata sempurna ini, ya? Yang pertama, karena dia mau kita mengenal dia itu lebih dalam lagi, lebih lagi, ya. Saya percaya, ya, ketika kita mengenal dia lebih dalam lagi, ya, kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa hidup kita tanpa Tuhan, tanpa kasih, nggak ada artinya, saudara, ya. Oleh sebab itu kita harus mengenal dia lebih dalam lagi, ya. Karena apa? Kasih itu abadi, ya. Kasih itu abadi, artinya, ya, ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, ya, kasih masih akan tetap ada,
ya. Jadi segala sesuatu yang manusia sehari-hari ini memuliakan itu sudah berlalu, ya, tetapi kasih akan tetap ada, ya, tetap ada. Nah, kasih itu sempurna, ya. Kasih itu sempurna artinya segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bahkan karunia bahasa lidah kegemaran orang-orang Korintus tergolong pada yang tidak sempurna, ya. Semua akan lenyap, sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap, ya. Jadi bawa pengenalan kita pada Tuhan itu lebih lagi, ya. Kasih itu unggul artinya seberapapun besarnya iman dan pengharapan, ya, kasih masih lebih besar, ya. Iman tanpa kasih menjadi dingin, ya, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram, ya. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Jadi pengharapan dan iman tanpa kasih itu juga sia-sia, nggak ada artinya, saudara, ya. Karena diantaranya yang lebih besar adalah kasih, ya. Nah, kasih itu pribadi Allah sendiri, ya. Jadi dia nggak akan lenyap, selalu ada, ya. Nah, yang kedua, ya, mengapa sempurna? Karena dia mau kita mengerti bahwa dia mengasihi kita, dia memberi yang sempurna buat kita, akibatnya kita berbuah, ya. Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang sempurna, itu kasih, itu Yesus sendiri, ya. Kita akan memperingati hari perayaan Natal di mana Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal buat kita, yang sempurna itu buat kita, agar kita, ya, mengasihi dia lebih lagi, ya, mencintai dia lebih lagi, mencintai firman-Nya lebih lagi, ya. Jangan sampai kita memperingati hari kelahiran ini hanya sebatas, ya, nikmati aja gitu, ya, happy aja. Enggak, kita harus tahu makna kelahiran Yesus itu apa, ya. Yesus itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih. Dia datang dalam rupa manusia, ya. Dia adalah kasih yang sempurna, ya. Datang untuk kita agar apa? Agar kita mengerti bahwa dia betul-betul mengasihi kita, bahwa dia betul menyayangi kita. Siapa sih kita? Manusia. Kita manusia nggak lepas dari dosa, ya. Kita nggak luput dari dosa, tapi, ya, Tuhan mengasihi kita, ya, dan membebaskan kita dari belenggu dosa, ya. Terus yang terakhir, ya, dia mau kita membagikan, ya, kesempurnaan ini kepada setiap orang, ya, yang lain, baik itu saudara kita, sahabat kita, teman kita, sohib kita, ya, orang tua kita, bahkan dimanapun kita berada, ya. Jadi saya berharap kita sudah mengerti bahwa sesuatu yang sempurna itu adalah kasih, ya, yang lebih besar dari segalanya, ya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita terus, ya, bawa pengenalan kita lebih lagi pada Tuhan, agar kita mengerti bahwa dia datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita, karena dia mencintai kita, ya, karena dia menyayangi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Bapa yang baik, saat ini, ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama mengajarkan kami untuk kami harus, Tuhan, lebih lagi mengenal-Mu secara pribadi, Tuhan, dalam kehidupan kami, bahwa Engkau datang ke dunia ini karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Siapakah kami manusia ini, Tuhan? Kami enggak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa sehingga kami layak di hadapan-Mu, Tuhan.
Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan kasih yang besar seperti Engkau. Bapa yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu mencintai kami, yang Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.